Tapi kalaulah kita lihat tingkah laku sebagian manusia zaman now sudah bertolak belakang dengan Al-Quran. Makanya tutup aurat kata Al-Quran, malahan dia buka aurat kata dia. Jangan durhaka pada orang tuamu kata Al-Quran, malahan dia durhaka pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustad, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pertama yang paling utama, tak lupalah kita panjatkan ngerasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah berkurang. Salawat beserta salam tak lupalah kita hadirkan buat junjungan alam, yakninya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tak akan memanjangkan kata-kata muqaddimah. Langsung saja saya menyampaikan judul pidato, yaitu I love Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan pada bulan yang suci kepada Nabi yang suci, yakninya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya halal kata Al-Quran, halal pula kata kita. Haram kata Al-Quran, haram pula kata kita. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai komando, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panglima, bahkan orang yang menjadikan Al-Quran sebagai kompas hidupnya, itulah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya. Jamaah, oi jamaah, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Karena kalau imam posisinya harus di depan. Lihat saja ketika sholat, imamnya ruku, makmumnya ruku, imamnya sujud, makmumnya sujud. Tak pernah makmumnya menyalahin gerakan imamnya. Meskipun itu ada, itu pasti makmum yang bodoh atau anak-anak. Tapi kalaulah kita lihat tingkah laku sebagian manusia zaman now sudah bertolak belakang dengan Al-Quran. Makanya tutup aurat kata Al-Quran, malahan dia buka aurat kata dia. Jangan durhaka pada orang tuamu kata Al-Quran, malahan dia durhaka pada orang tua. Kalaulah kita tak mau membaca Al-Quran, tak mau mengamalkan Al-Quran, bagaimana kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir? Saat tubuh terbaring menghadap kiblat, para pengantar jenazah sudah pulang ke rumah masing-masing. Lalu datanglah malaikat mungkar nangkir menanyakan,
Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma imamuka, siapa imammu? Ma nabiyuka, siapa nabimu? Kalaulah kita tak mau membaca Al-Quran, tak mau mengamalkan Al-Quran, bagaimana kita menjawab malaikat mungkar nangkir? Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Sama-sama kita ketahui, surat yang pertama diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah membuat manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rahmulah yang maha mulia, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaran kalam dan mengajarkan manusia apa yang tak diketahui. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua manusia ketakutan karena satu persatu ditanyakan amalnya. Dikala manusia kebingungan, datanglah sesosok makhluk Allah yang putih, bersih, dan mengajak orang-orang yang dipilihnya untuk mengikutinya. Seraya berkata, ayo ikut aku, ayo ikut aku, ayo ikut aku. Kemana? Ke surga. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Setelah sampai di surga, sesosok makhluk Allah itu berkata, aku adalah orang yang kamu cintai di dunia, akulah orang yang kamu baca di dunia, akulah jelmaan Al-Quran. Hai kekasih Allah, kata Al-Quran, atas izin Allah aku bisa untuk menyelamatkan kamu. Rugi orang yang mempunyai Al-Quran tetapi tak mau membaca Al-Quran. Rugi orang yang bisa membaca Al-Quran tapi tak mau membaca Al-Quran. Rugi orang yang membaca Al-Quran tapi tak mau mengamalkan Al-Quran. Rugi, rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Sampai inilah yang dapat Fikri sampaikan. Lebih kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi